kemarin tuh anggota DPR Komisi 5 kalau nggak salah, dia ngasih statement juga kalau misalkan penerapan new normal di Indonesia itu malah membuat COVID-19 makin membludak gitu, makin membesar gitu. Menurut lu gimana tuh? Sekarang gini dulu, Angga percaya nggak sama datanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pep, ini kan masih suasana lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salaman dulu dong. Sama-sama. Salaman online. Salaman online. Ya, Pepi. Bukan Pepi sih, Happy Ardiansyah. Kenapa dipanggilnya Pepi coba? Itu julukan aja sih, julukan di rumah. Terus happy gitu. Terus zaman dulu kan pas kecil tuh nggak asik gitu kalau nggak punya nama panggilan. Terus waktu itu zaman acaranya si Pepi itu yang jenggotnya panjang. Oh iya, tahu. Gue dipanggil Pepi. Di kelas sana juga kan waktu kelas 9 iya, Pepsi kan namanya. Iya. Itu dari nama lu juga nih, Pepsi gitu. Orang yang kenal mah enggak lah, cuma ada singkatannya itu. Apa tuh? Persatuan Putra Putri 9I. Mantap. Waktu kelas 8 sama kelas 3 lu kan julukan kelasnya keren-keren tuh. Lebih tepatnya alay-alay sih. Alay, gue juga alay dulu. Tapi kelasan gue malah kopas dari kakak kelas. Keren. Iya, sama. Gue nerusin semua. Oh, lu juga nerusin ya? Iya. Oke, 3 bulan di rumah baik. Gimana kabarnya, Pep? Di rumah aja kan himbauannya. Kita mah kan nggak tahu di rumah apa enggak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Orang tuh pas lagi rame-ramenya sempet ini sih tenggorokan gitu, sempet parno juga pas pertama. Soalnya sebelum itu saya tuh dari Cikini gitu, naik KRL dan itu bener-bener sesek banget. Sempet parno pulangnya. Tapi juga sih ya. 3 hari saya push pakai obat ini batuk, alhamdulillah hilang gitu. Emang paniknya luar biasa sih, padahal cuma batuk doang. Batuk dikit udah ingat nyawa waktu itu mah. Iya benar. Nggak nyoba ngecek udah pikiran. Tapi kan di artikel juga kalau kita mikirin kayak gitu bakal kerasa gitu kan, ada efeknya gitu. Makanya mikirnya yang baik-baik aja lah. Iya, psikologi juga ngaruh sih Pep ya. Bener. Tapi sekarang psikologi lebih sehat kan ya jiwanya gitu. Alhamdulillah nih. Bersyukur banget gitu 3 bulan dikasih sehat mulu gitu. Apalagi pas lagi kayak gini jadi tenang gitu. Setidaknya dari diri sendiri juga tenang. Keren sih lu Pep, 3 bulan ini bisa produktif lah walau di rumah aja. Terakhir juga lu kan kemarin ke rumahnya ayah ya, ke rumah Pak Dedi. Iya, silaturahminya tetap. Ya walaupun agak bisa dibilang sedikit bandel sih, tapi ya orang-orang kayak saya kan nggak bisa di rumah aja tanpa kegiatan gitu. Gatel gitu ya di rumah aja ya. Iya. Beberapa tapi kali. Ya. Masih jadi pembina pramuka Pak Dedi. Masih beliau masih megang pramuka. Alhamdulillah saya juga masih bisa membantu, masih dibutuhkan. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah biar bisa latihan lagi. Amin, biar bisa produktif lagi lah ya. Iya, udah pusing saya. Jangan dipikirin. Oh iya, Pikiran. Buat yang belum tahu, jadi PP ini dulu temen saya
waktu SMP aja saya. Jadi dulu tuh dia menjabat sebagai ketua OSIS ya Pep ya. Iya. Kerennya tuh waktu dia kelas 7 ya, baru masuk kelas 7 tuh udah jadi tim inti di pengurus OSIS. Bener nggak Pep? Betul. Itu salah pilih kayaknya, salah seleksi kali. Waduh. Kayaknya bukan salah pilih deh itu. Salah tulis. Gak tahu. Waktu itu emang semangat banget gitu, pengen explore aja. Kebetulan wadahnya ada. Terus kala itu masih kondusif, dunia organisasi itu masih benar-benar asik. Saya ikut kelas 7, alhamdulillah langsung jadi wakil. Kelas 8-nya langsung naik ketua. Itu masih sehat banget gitu, organisasi kita tuh masih benar-benar aktif. Terus dari muridnya sendiri 50-50 lah sama guru gitu. Jadi muridnya kerja sendiri, guru ngontrol gitu. Nggak kayak sekarang ya, sesuai pantauan saya gitu. Saya juga masih di SMP. Kurang lah. Kurang ya? Sangat disayangkan sih. Sekarang masih jadi ketua OSIS nggak di SMK? Enggak, saya memutuskan di SMK itu nggak ikut organisasi. Sampai saya akhirnya ke SMP, ya istilahnya mengabdi lah. Karena saya nggak bisa gitu ngelupain apa yang SMP saya kasih. Terus ya anggap aja buat inilah, biar buat mengenang masa-masa SMP, bisa silaturahmi terus sama akang-akang, teteh-teteh yang deket. Jadi sekalian ngebina di SMP, bantu. Keren juga saya sih di ini. SMP fokus produktif, saya fokus praktik, fokus ikut-ikut event. Soalnya di SMK banyak eventnya gitu, nggak harus organisasi. Di SMK itu yang di luar organisasi, apalagi di kerjasama ini perusahaan, itu lebih asik. Makanya fokus di situ. Beberapa kali ikut juga. Emang Pepi ini relasinya banyak sebenarnya dari waktu dulu juga ya nggak Pep? Ya alhamdulillah pada mau berteman sama saya. Yang paling gue inget tuh waktu kita baksos SMP. Iya. Sama bukber ya nggak? Itu pertama kali bukber satu angkatan, rame banget, gede banget, dan alhamdulillah lancar. Itu nggak nyangka juga sih, berawal dari iseng gitu. Makanya saya tuh selalu di dalam pikiran saya ya. Jadi setiap ide itu harus diapresiasi gitu, harus direalisasikan gitu. Sayang kita kalau punya ide bagus-bagus, tapi nggak dibikin sesuatu gitu. Entah event, entah barang, apapun gitu. Nah, kita kan istilahnya, saya sih menganggapnya angkatan kita ya ingin berusaha menjadi terbaik gitulah ya. Angkatan sekarang 2020, pas SMP 2017. Terus kebetulan saya kan sekolahnya ini ya beda sendiri. Dari teman-teman, Angga juga beda sendiri kan? Iya benar. Iya, terus tapi teman-teman yang ada di Seman 1, yang ada di ini madrasah gitu masih akrab sama saya. Terus kepikiran tuh kenapa kita nggak bikin ajang pertemuan lagi gitu. Dan alhamdulillah pas tahun 2018 ya, pas kita masih kelas 10, dari total 350 angkatan itu masih kekumpul 280 loh. Saya kaget itu juga. Exciting sih. Ada. Keren banget itu Ya. Pencapaian yang luar biasa loh buat seorang Happy Ardiansyah, sorry. Saya juga kadang mikir nih, bukan sayanya gitu, emang alhamdulillahnya kita dibentuk itu bareng-bareng gitu, pas dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 emang benar-benar paling kompak. Saya hanya menggerakkan aja gitu. Karena kalau nggak ada yang menggerakkan itu gerakan pasti nggak gerak. Itu kutipan yang saya ambil dari Kang Fajri, itu mentor saya. Kalau ada ide tapi nggak ada action itu jadi percuma juga ya? Iya, sayang gitu. Karena nggak semua orang punya ide cemerlang misalnya. Ada yang idenya nggak jelas tapi tetap direalisasikan. Itu kan kita harus lebih semangat dong kalau punya ide yang bagus.
Tapi banyak juga smart people yang punya ide-ide bagus, cuman dia nggak bisa merealisasikannya karena ada masalah dari sarana prasarana, ada masalah budget, dan lain-lain. Nah, menurut Pepi gimana tuh? Apakah harus ada campur tangan dari seorang donatur misalnya yang memberikan dana, atau gimana prosedurnya Iya. yang paling tepat gitulah, biar dia bisa membantu dan memberikan manfaat kepada banyak orang? Kalau menurut saya, hal yang disebutkan tadi sih faktor nomor sekian gitu ya. Yang pertama, yang pasti kita udah biasa gitu. Biasa di ranah itu kalau mau bikin event ya, kita spesifik ke event dulu ya. Nah, terus tentang prasarana-prasarana, budgeting, dan lain-lain itu saya tempatkan ke nomor sekian. Saya paling utama itu relasi dulu. Kita harus punya relasi, harus punya kenalan ya dong pasti. Nggak serta-merta walaupun ide kita bagus, walaupun modal kita banyak, tapi kalau relasinya kurang itu tetap nggak akan efektif gitu. Nah, setelah kita ke relasi terdekat dulu deh. Setelah kita punya program, kita omongin dulu secara non formal dulu sambil ngopi-ngopi. Justru obrolan itu tuh paling banyak menghasilkan poin bagi saya ya. Nah, setelah ada abstraknya, kita coba obrolin ke relasi yang lebih besar lagi. Setelah udah ada gambaran-gambarannya lagi, baru kita ke relasi formal. Udah bilang itu kita harus dikerjakan. Nah, setelah konsepnya udah jadi, biasanya saya baru gerak, bagi-bagi tugas, gerak tentang sarana prasarana, budgeting, terus sasaran, itu baru. Yang penting sih konsep dulu sih, relasi ke konsep. Keren sih, ini tips juga buat orang-orang yang mau bikin sebuah event gitu ya. Soalnya emang Tepi itu dari awal masuk sebuah organisasi waktu SMP emang udah keren banget buat managing anggota-anggota timnya. Ini saya kasih sebuah apresiasi juga buat Tepi. Tepi di Lobster. Itu lucu banget. Sorry Pep. Itu punya apa, cuma bercanda aja. Udah lulus ya Pep ya? Kemarin tanggal 2 Mei udah dapet file. Halo Pep. Ya coba. Udah masuk lagi. Udah masuk lagi, oke. Kemarin waktu tanggal 2 Mei ya, 2 Mei itu kan ada pembagian SKL ya, dapat. Ya, lulus. Alhamdulillah langsung lulus. Tanpa remet, tanpa syarat. Dan, aduh, gimana nih lulus tanpa adanya rintangan dulu? Kayaknya nggak greget gitu ya. Pertama gini, saya emang dari awal parno UN gitu. Ujian nasional tuh saya panik. Karena yang pertama saya SMK, dan yang kedua UN SKHUN kan nilai asli ya. Saya di teknik, itu pasti SKHUN itu akan dibawa-bawa kemana-mana, akan dibawa ngelamar kerja, akan dipajang, pokoknya itu nggak bakal berubah kan nilainya. Terus, aduh ada yang nelpon lagi gangguan. Tes. Nah, setelah itu saya kan nggak suka MTK gitu, terpaksa aja saya di. Akhirnya senang tuh, sempat nggak jadi UN gitu, sempat ada rasa senang gitu tentang hal yang tentang keadaan ini. Maksudnya keadaan diliburin nggak jadi UN ya, bukan keadaan coronanya. Parah, takut salah ngomong saya. Terus setelah itu ngerasain enaknya tuh, senangnya nggak jadi ujian nasional, nggak jadi MTK gitu. Tapi ternyata liburnya lebih menyiksa. Kalau ntar kalau nggak ada UN, di ijazah nggak ada nilainya dong. Iya. Terus gimana tuh kata sekolah? Pakai nilai harian kah atau nilai gimana gitu? Ada prestasi apa? Banyak. Kalau saya SKL-nya kayak ini, SKHUS gitu, dari US dari sekolah yang untuk SKL. Jadi mungkin saya juga kurang tahu sih itu
nilai akumulasi rapot atau nilai pas US aja itu saya kurang paham. Oke, lanjut ya. UN tuh kan nggak ada ya. Terus di ijazah tuh nggak ada nilainya. Buat kerja gimana? Susah nggak? Nggak masalah sih, karena di beberapa perusahaan ya hanya sebagian kecil yang pakai SKHUN asli. Ternyata banyak yang pakai nilai ijazah, jadi campuran antara US, rapot, dan UN. Jadi untuk SKHUN ijazah murni dari UN itu jarang perusahaan yang pakai, kecuali yang beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu, kayak bonafit banget tentang matematika. Nah itu mungkin ada. Tapi untuk beberapa perusahaan sih sebagian besar di daerah saya ya itu jarang yang pakai SKHUN asli ijazah, jadi nggak masalah, nggak ada nilai. Perusahaannya daerah rumah Pepi ya? Itu daerah Gandoang kan kalau nggak salah ya? Iya, tapi di perusahaan saya kan wilayah industrinya di Jalan Raya Narogong gitu, sepanjang Jalan Raya Narogong kan antara Cilengsi, Bekasi, Cilengsi, Bogor. Nah itu kawasan industri semua gitu. Dan doang jarang, paling city. Berarti kalau misalkan kawasan industrinya kayak BTW itu industrinya apa? Saya jurusan teknik pemesinan, mesin industri. Berarti kebanyakan perusahaan di situ yang daerah Narogong itu ya, itu nggak mementingkan Iya. itu ya, nggak terlalu mementingkan nilai. Iya, tidak terlalu mementingkan nilai itu dalam artian tidak memakai nilai UN murni ya. Tetap harus ada kriteria minimal, tapi diambil dari nilai ijazah, dari rapot, US, dan UN. Jadi ada tiga. Berarti hasil akumulasi dari 3 nilai tersebut ya. Iya. Itu infonya Betul. dari mana? Itu saya nanya dari guru. Saya juga baru tahu gitu, ternyata nggak semua dari UN gitu. Setelah saya tanya-tanya dari guru dan beberapa karyawan kenalan kan ada tangga. Itu lebih ke nilai ijazah. Oh, jadi dari karyawan yang kerja di situ juga. Ya, kan beberapa ada yang kenal. Istilahnya kriteria- orang dalam. Itu ngaruh nggak? Misalnya saya lulusan SMK jurusan anu gitu. Ngaruh nggak? Berpengaruh sekali gitu. Jadi perusahaan itu ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang SMA itu pada mau kerja bingung gitu, karena mungkin nggak di planning dari awal. Kalau saya kan masuk SMK emang udah niat kerja, jadi saya mau pakai ijazah saya, mau pakai sertifikat praktik saya gitu untuk langsung bekerja gitu. Nah, untuk kan paling ini ya lulusan SMK itu di perusahaan yang cowok ya, itu paling di operasional. Nah, operasional itu mesin semua. Jadi untuk jurusan-jurusan pasti dipertimbangkan. Perusahaan pasti memfilter gitu, mana SMK yang jurusan mesin, mana yang jurusan otomotif, dan mungkin ada yang multimedia atau TKJ. Nah itu untuk perusahaan-perusahaan yang bonafit itu lebih cenderung ke otomotif dan pemesinan. Nanti dipertimbangkan sama seperti itu. Karena untuk operasional ya. Kalau kebanyakan siswa itu kan ya, wah kayaknya masuk perusahaan A, B yang linear sama jurusan saya gitu ya. Itu kayaknya susah gitu. Udahlah saya jadi pekerja buruh aja, jadi buruh pabrik kasar gitu. Itu bener nggak? Ya. Benar. Kalau kita berpikirnya secara realistis tuh sangat-sangat benar gitu. Bahkan bekerja lagi di tempat PKL pun itu juga hal yang sulit. Nggak bisa dipungkiri gitu, karena nggak semua, ya sama halnya kayak masuk universitas lah. Untuk ke universitas bagus kan kita juga harus punya kriteria yang memenuhi kan, nilai yang mumpuni. Nah sama seperti itu, perusahaan pun nggak serta-merta mentang-mentang cuma pabrik, nggak ada seleksinya gitu. Jadi ada seleksi-seleksi, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk ke perusahaan bonafit dan sesuai dengan linear jurusan kita gitu. Tetap kita evaluasi dan bersaing sama diri sendiri aja sih. Kita berusaha, habis itu sekiranya udah
bisa bersaing, kita bersaing sama sekian ribu calon pekerja di situ. Bener sih, banyak banget sih sekarang para pekerja yang di PHK apalagi. Jadi bakalan makin susah buat masuk ke dunia pekerjaan. Apalagi sekarang Iya, UN kan udah dihapuskan ya. Nah terus lu udah nyiapin apa nih buat ngelamar kerja? Mau apa? Udah lo, misalnya lu punya prestasi atau sertifikasi apa gitu, lu udah nyiapin sesuatu itu belum? Dari saya nih satu nih ya, UN nggak ada tuh nggak mempengaruhi ke dunia kerja, menurut saya ya. Karena nggak serta-merta nilai UN tuh menentukan untuk masuk kerja. Karena itu tadi, nggak semua perusahaan mementingkan SKH UN. Ada juga yang cuma buat syarat, ada juga yang pakai rapot. Jadi nggak terlalu mempengaruhi ya, menurut saya. Untuk yang saya persiapkan, saya kan SMK ya. Saya tadi udah bilang, SMK itu banyak event, banyak acara. Saya pakai ijazah aja sih. Ijazah apa? Sertifikat. Nah, jadi ikut event dapat sertifikat gitu ya? Iya. Berarti lebih ke kegiatan ya? Tuh. Seminar-seminar gitu. Tapi kan buat ngurusin administrasi masuk ke sebuah perusahaan butuh kayak SKCK, tes kesehatan dan lain-lain. Itu kan lagi tengah pandemi kayak gini emang gampang buat ngurus itu semua. Susah, tapi saya beruntungnya di sekolah saya ada pemutihan. Jadi seluruh lulusan yang udah punya KTP itu semua SKCK sama surat kuning itu diurus sama sekolah. Jadi kita udah dapat semua. Ada jadi kolektif gitu ya? Iya, semua. Beruntungnya sih itu di Cilengsi kayaknya baru sekolah saya aja. Sama sih di sekolah ini juga di sana udah ada sih. Iya, ada beberapa yang harus diurus sendiri kayak NPWP gitu tentang kayak NPWP tentang surat pajak itu harus ngurus sendiri dan sekarang belum bisa. Untuk mobilitasnya aja kita masih terbatas gitu, terhalang PSBB, terhalang ini itu, dan untuk di polseknya pun pasti belum buka. Benar sih, pasti belum menerima ya. Iya, apalagi NPWP itu kan harus ke Bogor. Terus mau nunggu corona selesai dulu apa udah ada planning bulan depan saya harus kerja gitu? Udah ada target belum? Ya mau nggak mau harus ditarget sih, karena posisi kayak gini lama-lama bikin kebiasaan gitu. Udah 3 bulan rebahan, main, nggak ada beban, nggak ada tanggungan. Tapi saya takut keterusan gitu kalau nggak dipaksa di planning. Ya saya sih planning saya bulan depan lah. Bulan depan ya, insya Allah ya. Juni. Tapi kelihatan sih makin karena bahagia aja, lu badannya gede banget gitu. Alhamdulillah saya program. Sebenarnya ini dendam itu sama teman-teman, sama tetangga yang ketemu saya tuh kayak, lu kok kurus banget sih, lu kok ini gitu, insecure kan saya. Dendam akhirnya. Mulai dari PKL tahun kemarin sampai sekarang tuh kurun waktu setahun lebih lah. Saya push terus makannya. Ya jadi kayak gini lah. Walaupun masih gendut, ntar baru dibentuk olahraga. Jadi pengen tuh pengen gemuk gitu. Emang rada insecure sih makan dan bahagia. Bahagia itu pasti lah. Terus lu nggak rebahan doang kan di rumah ya? Iya benar, nambah gemuk pipinya. Supaya produktif, lu kan produktif banget di rumah nih. Kayak ikut event-event, bikin acara, apalagi bikin bakso kemarin kan ya. Bisa kasih tips nggak nih buat temen? Saya pernah jelasin ya di Instagram saya gitu. Saya tuh produktif, tapi untuk hal-hal yang rame gitu, hal-hal yang banyak teman, seru gitu. Tapi untuk produktif belajar sendiri atau olahraga sendiri gitu, saya malah nggak pernah gitu. Malah suka insecure, orang-orang kok pada bisa sih, aktif banget, gua nggak bisa gitu. Nah udah saya sesuaikan aja sama hobi saya gitu. Hobi saya
ngumpul, hobi saya bercengkrama sama yang lain atau bikin event, ya udah kenapa enggak. Terus ya itu sama kayak latar belakang sama yang udah saya jelaskan tadi, angkatan kita kan saya anggap paling kompak gitu. Kita wujudkan gitu anggapan. Saya mikir sama teman, kok diem aja gitu. Saya tuh mewakili pemuda kok diem aja sampai sekarang. Waktu itu saya mikir gitu. Terus akhirnya kenapa nggak gue bikin sesuatu aja gitu. Terus saya dari pikiran 5 menit gitu kalau nggak salah, saya baru duduk mikir kayak gitu, saya langsung nanya ke apa aja minat saya gitu. Angga mungkin juga kenal lah pasti. Tapi kan nggak semua orang bisa produktif di rumah, Pep. Iya, saya nggak bisa produktif di rumah, makanya saya di luar rumah. Bener juga. Program Baksos juga kemarin di luar rumah. Ya kali Baksos di dalam rumah kan nggak. Makanya produktif. Produktif kan nggak harus ambis. Tapi udah ngeliat belum ke semua teman-teman gitu? Ada yang sama sekali nggak bisa produktif, mau di luar rumah, mau dalam rumah gitu. Kalau di luar rumah mereka takut untuk terinfeksi ya gitu, untuk di rumahnya tapi nggak bisa kemana-mana. Pertama nggak bisa kemana-mana, dua nggak ada sarana, tiga nggak ada ide. Nah gimana tuh? Susah juga tuh buat produktif di rumah. Ya mungkin kebiasaan. Karena saya tuh juga orangnya kebiasaan nggak bisa diem. Terus alhamdulillah juga udah punya bekal gitu, udah punya istilahnya ya sedikit pengalaman lah. Makanya untuk teman-teman yang pertama harus paham dulu sih, produktif itu nggak harus kita belajar terus menerus sampai kayak orang-orang kutu buku, terus nggak harus olahraga terus menerus gitu. Produktif itu gimana kita melakukan yang kita senangin tapi bermanfaat gitu, positif apapun itu gitu. Nge-game pun produktif kalau selama itu masih dalam ini apalah masih terkontrol gitu. Game juga produktif, bukan berarti main game itu orang malas, orang produktif juga. Jadi gimana kita menyikapinya aja. Selama kita senang dan bermanfaat, positif, itu namanya produktif itu bagi saya. Jadi nggak harus melakukan hal-hal monoton. Nah untuk mungkin teman-teman ada yang bisa nih kayak gitu, coba lakuin dulu deh hal yang disukain gitu. Nggak harus yang besar-besar dulu gitu. Hal yang disukain, misalnya game. Kan orang pandangannya kalau nge-game mulu orang malas ya. Nah salahnya di situ orang-orang. Kenapa dari game ini kita nggak kita ubah paradigmanya gitu, jadi yang jadi yang positif. Kalau kita menekuni dulu dari hal yang kita suka kayak game, itu kan jadi jago nih istilahnya. Terus pasti berkembang lagi, kok gue nggak bikin ini ya, misalnya streaming atau bikin video edit. Jadi dari game itu terus berkembang gitu, kalau kita tekuni secara berkelanjutan. Jadi produktif nggak harus hal yang monoton. Ya. Nah kalau produktif versi saya ya kayak gitu, bikin acara, bikin yang bermanfaat. Walaupun bahaya ya, saya keluar konteks sama orang-orang gitu. Tapi dari awal saya emang nggak ada parno gitu. Takut iya, tapi nggak parno gitu, nggak paranoid kayak orang-orang mungkin. Ya saya pasrah aja lah, selama ini kegiatan saya positif, niat saya bantu orang gitu, pasti dimudahkan gitu aja. Masalah gimana urusan yang penting saya tetap melakukan protokol kesehatan, nggak kabur. Wah, gua ini nih masih muda, nggak mungkin kena, nggak usah punya pikiran gitu. Kalau itu cuci tangan, pakai masker gitu. Karena yang lebih bahaya dari itu bukan menyerang kesehatan aja gitu, tapi menyerang kejiwaan. Kalau jiwanya udah nggak sehat, apalagi raganya. Jadi harus tetap waras. Gue garis bawain tuh Pep, yang main game itu sama yang jiwa warasnya itu. Soalnya ini menarik banget.
di kenyataan emang main game itu bukan jadi hal yang produktif kalau menurut gue ya. Soalnya bisa dilihat-lihat ke sekitar, orang main game itu pasti membuang-buang waktu. Yang pertama, membuang-buang kuota, dan akhirnya mereka jadi nggak produktif di rumah, pengeluaran makin banyak, sedangkan pendapatan masih sedikit karena banyaknya PHK dan pengurangan gaji karyawan ya. Itu kata gue sih nggak produktif banget gitu. Apalagi buat jiwa ya, buat psikis. Hal yang seperti itu kan bisa kita bilang monoton lah ya, monoton dan jadi berdampak buruk lah untuk psikisnya. Iya. Kontrol sih. Jadi gimana kita mengontrol diri sendiri itu juga penting gitu. Ya saya sebutin game itu arti yang paling sederhana aja lah. Ya mungkin Angga kan juga suka main gitar gitu. Oh udah enggak. Ya kan? Terus cover lagu nih. Cover lagu. Pasti nanti lebih jago kan cover sama main gitarnya. Habis itu bikin rekaman. Iseng upload ke YouTube. Terus menerus gitu. Ya itu produktif juga gitu. Jadi kita jangan terlalu menyikapi kata produktif itu dengan hal yang monoton dan hal yang berat-berat. Selama itu bermanfaat, dilakukan terus-menerus, positif, produktif, kita senang juga. Jangan melulu hal-hal yang terlalu berat lah untuk produktif ini. Saya nggak suka orangnya hal yang kayak gitu. Berarti tinggal mengubah cara pikir masyarakat kali ya, supaya nggak melakukan hal yang monoton dan merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Lebih tepatnya kita menggiring opini aja sih untuk mereka gimana mau menyikapi gitu. Karena ya kita tuh manusia, punya pikiran, punya pendirian sendiri. Pastinya juga nggak bisa mengatur manusia gimana sesuai kita gitu. Tapi setidaknya kita bisa memberikan gambaran, bisa memberikan wawasan untuk teman-teman mau mikir gitu. Biar nggak gini-gini aja gue harus ngapain ya. Nah mungkin teman-teman yang kayak gitu dapat wawasan lah, dapat masukan dari obrolan kita ini gitu. Ya udah dah gue pengen ini. Kita kalau untuk lagi situasi kayak gini kan pengeluaran pasti kurang ya. Pengeluaran pasti membengkak tapi pemasukan kurang. Sedangkan kita harus tetap produktif di apapun kegiatannya. Nah, supaya menghemat budget dan ekonomi itu tidak kacau balau dalam keluarga itu gimana nih? Kalau cara Pepi? Yang pertama pasti cut. Jadi gimana caranya tidak ada pemasukan dan pengeluaran jalan terus tapi tidak kacau, kan nggak mungkin. Yang pertama pasti kacau. Yang kedua itu bagaimana kita explore gitu, survive gitu kan. Ya mungkin ini mah urusan orang tua kita juga, tapi saya hanya menyikapi apa yang saya lihat dan rasakan aja ya. Kebetulan orang tua saya itu ini wira swasta, jualan. Jadi tidak terlalu berdampak langsung gitu sama mungkin orang teman-teman yang punya gaji tetap, yang terpaksa di PHK atau terpaksa pengurangan jam kerja, itu mungkin sangat berpengaruh ya. Nah, kalau di keluarga saya sendiri itu terpengaruhnya mungkin harga pasar gitu, karena jualan harga pasar tinggi. Jadi pembeli juga kurang gitu. Yang pertama memang sangat sulit sih mau kayak gimana, apalagi pemerintah kan memaksa untuk kita di rumah aja, tapi gimana caranya kan nggak punya penghasilan, maka mau di rumah aja, kan begitu. Iya bener banget sih, tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan ya nggak Pep? Iya, terus juga orang-orang pada mikir nih, gimana itu pasar masih rame gitu lah, terus kita kalau nggak ke pasar mau cari makan di mana gitu, bahan pangan di mana gitu. Saya setiap hari itu ke pasar, anterin ibu saya belanja.
Terus orang-orang tuh pada komen itu pasar rame terus ya. Namanya juga pasar gitu. Dan kalau nggak dari pasar, bahan pangan itu dapat dari mana gitu. Kita terlalu menghardik orang-orang yang keluar tapi tanpa tahu kebutuhannya gitu. Mungkin untuk belanja, untuk berjualan kembali. Kan orang pasar juga mencari duit gitu. Kita juga mencari bahan atau mencari barang-barang gitu. Jadi ekonomi dan uang itu tetap berputar. Nggak bisa dipaksa kita cuma di rumah dan apalagi menunggu bantuan sosial gitu. Aduh, sangat menghindari sih, saya sangat menghindari mengharap bantuan sosial. Bukan apa-apa gitu. Mungkin ya tahu sendirilah kita realitanya seperti apa gitu tentang bansos-bansos. Justru di lingkungan saya pun banyak yang tidak tepat sasaran gitu. Dan emang nggak mengharapkan. Ya kita berusaha maksimal lah dengan mungkin dengan sisa uang yang masih ada, dengan modal yang masih ada, atau teman-teman yang orang tuanya kena PHK sih saya saranin untuk sekarang sih ya cobalah berwira swasta untuk jualan ini itu gitu, karena keadaannya nggak memungkinkan untuk kita terus menunggu BLT atau kita nunggu direkrut kembali, kan nggak mungkin. Mau nggak mau kan kita makan tetap jalan tapi nggak ada pemasukan. Nah itu kita harus gerak lagi, mungkin berwira swasta, usahalah jual ini jual itu atau jadi reseller juga nggak apa. Selain berdampak negatif, bisa dilihat juga nih dampak positifnya. Kita kan kebutuhan tetap jalan terusnya, apalagi pangan, ya nggak? Sedangkan sektor yang masih beroperasi itu cuma ada 8 sektor ya. Tadi gue baca di kompas.com, di antaranya itu pangan. Nah, ini buat pendengar bisa jadi tips juga, karena kita masih butuh yang namanya pangan, kenapa nggak coba bikin aja berwirausaha di bidang pangan? Ya karena makanan itu kan kebutuhan gitu, pasti ada yang belilah. Ya masalah laku nggak laku kan yang penting kita usaha dulu. Nah, itu masalahnya gini, pemasaran. Kalau misalkan nih dalam satu RT ya, itu katakanlah 90% orang itu mengalami penurunan ekonomi. Kalau misalkan setiap kakak itu menjadi wirausaha, yang beli siapa dong? Ya saling beli aja. Sedangkan kita enggak, kita berjualan nggak di lingkup RT aja gitu. Nah maka dari itu kita jangan menyikapi di rumah aja tuh benar-benar di rumah, kita nggak ngapa-ngapain dan di situ-situ aja gitu. Ya saya nggak tahu ya tentang pendapat saya ini, orang lain menanggapi kayak gimana gitu. Tapi kita kan jual, ya masa kita di RT aja gitu kan? Pasti kita jualan lebih luas lagi dong, di lingkungan lebih luas lagi gitu. Gak mungkin, walaupun 100% pun ya kalau di RT itu jualan semua, enggak kenapa-napa. Kalau jualnya di lingkup yang lebih luas gitu. Itu keresahan gue sih, soalnya beberapa meter dari rumah ada yang jualan, beberapa meter lagi, jadi berdekatan gitu jaraknya. Itu strategi pemasaran aja gitu. Nggak serta-merta kita jualan aja gimana gitu. Ya tetap harus pakai strategi walaupun juga keadaannya lagi kayak gini. Minimal untuk dimakan sendiri gitu kan. Kasarnya kayak gitu kalau orang jualan. Jadi biar duit itu berputar minimal bisa buat makan lagi gitu. Sisanya. Itu sih kalau prinsip-prinsip orang dagang. Jadi bukan berarti dagangnya juga di situ aja gitu. Ya kita keluar yang lingkungan yang lebih luas, ke yang lebih rame. Ya gue singgung dikit ya soal tai pasar ya Pep ya. Soalnya agak kesel juga sih kemarin soal yang McD tutup, itu banyak banget yang datang dengan alasan ini kan tempat saya dulu pertama halal. Terus apa lagi ya? Mall dibuka asal belum lebaran, itu kan cuma baju gitu. Itu kesel banget. Kalau pasar sih masih mending ya, kita punya kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan tempat-tempat kayak gitu tuh malah bikin kesal gue gitu. Sedangkan masjid aja ditutup, nggak boleh ada yang masuk. Ya disayangkan sih untuk kejadian di McD itu, emang saya juga buset segininya gitu. Padahal kan itu di
kota ya, kita di Jakarta, terus di tempat ikonik, dan nggak ada petugas yang menertibkan gitu waktu itu kan, bener-bener rame. Terus beberapa supermarket juga buka, diem-diem ada yang terang-terangan ada. Tapi kan, nah untuk sekarang ini, waktu itu sempat ini kan, ketua gugus COVID-nya sempat memberikan statement bahwa usia 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas seperti semula gitu kan. Walaupun statementnya nggak terlalu dibuat kuat, tapi itu kan cukup untuk menjadi alasan gitu. Saya ambil contoh ini, salah satu brand ternama, brand baju ya, yang terkenal mungkin sama-sama kita tahu. Nah itu pakai statement itu untuk ya udah ayo belanja kebutuhan baju, tapi sesuai dengan protokol, karena gugus COVID telah memberikan statement 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas. Nah, kita beli baju kan juga aktivitas gitu, dan itu nggak salah memakai statement itu untuk menjadi alasan gitu menurut saya. Dengan catatan protokol tetap dijalankan. Nah, kita juga cari baju, kita juga cari baju, tapi ketika sampai di sana tetap yang masuk toko dibatasi, pakai hand sanitizer, harus pakai masker. Nggak salah juga untuk penjual, karena mereka punya landasan, punya alasan yang dipakai gitu. Kita sebagai pembeli juga, statement itu udah dibuat secara resmi kok, walaupun saya nggak tahu itu di atas kertas atau enggak. Yang jelas itu pas ada di konferensi pers. Tapi itu kan bisa memicu adanya penyebaran COVID-19 yang lebih lebar lagi, kayak di Jawa Timur. Terakhir tuh tadi gue lihat berita ya, 28 Mei berarti hari ini, itu di Jawa Timur jumlah positif corona naik 687 kalau nggak salah untuk 24 jam terakhir. Itu kan melonjak banget gitu. Apalagi dari minggu-minggu kemarin juga sama. Tapi minggu ini lebih parah sih. 24 jam terakhir, bayangin itu gede banget kan. Jumlah naiknya drastis banget. Ya. Dan kemarin tuh anggota DPR Komisi 5 kalau nggak salah, dia ngasih statement juga kalau misalkan penerapan new normal di Indonesia itu malah membuat COVID-19 makin membludak gitu, makin membesar gitu. Menurut lu gimana tuh? Sekarang gini dulu, Angga percaya nggak sama datanya? Lu suka konspirasi kan? Enggak. Saya cuma nanya, percaya nggak sama datanya? Oh, karena ya, kita mau harus percaya kan ya? Kita anggap percaya lah. Anggap percaya lah. Ya, kita anggap percaya. Yang pertama, saya pakai untuk 45 tahun ke bawah gitu ya. Dan gini, terus ada yang beranggapan kalau wah ngejar ekonomi tapi nggak mikirin keselamatan gitu, duit mulu mikir gitu, padahal tanpa disadari, padahal ekonomi itu juga untuk keselamatan gitu, juga untuk bertahan hidup yang lebih lama lagi gitu. Kita nggak mungkin bisa seperti ini terus menerus tanpa penghasilan dan pengeluaran jalan terus, kita harus makan terus, mengabaikan masalah ekonomi gitu. Padahal ekonomi itu juga untuk kita juga, untuk rakyat juga. Niatnya ya, untuk prakteknya kita nggak tahu untuk apa, kan kita tahunya untuk kita aja. Terus si bapak kayak begitu. Ya terus kayak serius deh, ini tuh semua tuh serba 50-50 ya kalau menurut saya. Untuk menyikapinya susah kita untuk cenderung kemana gitu. Tapi untuk pemberlakuan new normal ini atau tentang akan dibukanya mal-mal ya, saya sih setuju aja, nggak masalah. Setuju aja kali ya. Tapi ya itu, kalau saya setuju 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas, saya setuju dengan dilakukan
new normal dengan catatan protokol memakai masker, memakai hand sanitizer di setiap titik, dan berjaga jarak. Nah, yang paling susah nih, jaga jarak. Karena budaya kita gitu suka ngumpul. Ya kan, nggak ngumpul nggak asik lah. Tapi nih ya, suka banget relasinya. Saya sih mengapresiasi gitu untuk keputusan sekarang. Ya walaupun pasti banyak menimbulkan kontra gitu, banyak menimbulkan perdebatan. Tapi kalau saya pikir untuk niat baiknya untuk mengembalikan ekonomi, jika itu niatnya untuk rakyat, jika untuk niatnya untuk perut kita, itu nggak masalah. Perdebatan-perdebatan, mentingin ekonomi, mentingin duit, gimana sih nggak mikirin nyawa gitu kan. Kita harus mikir lagi dong lebih jauh. Nah, ekonomi ini juga untuk kehidupan pasar, untuk kehidupan kita sendiri. Jadi uang itu tetap berputar, kita juga tetap dapat penghasilan gitu. Walaupun juga anggapan-anggapan mereka yang seperti itu, yang tentang gimana sih, kan lebih penting kesehatan, kan lebih penting ini. Itu juga benar, nggak disalahkan gitu. Makanya kita juga dituntut untuk setuju dan tidak setuju dengan kebijakan itu berat. Pemerintah juga pasti lebih pintar dari kita lah. Pasti tahu yang terbaik gitu. Jangan kita sebagai masyarakat mengkritik boleh gitu, tapi harus ada solusi gitu. Bagaimana solusinya? Kalau untuk niatnya untuk itu tadi, untuk kita juga, untuk kebutuhan pangan kita juga, ya nggak bisa disalahkan. Ini dilema sih Pep ya, jadi masyarakat pada bingung harus memihak yang mana, harus milih keputusan yang mana. Sedangkan dari pemerintah pusat dan daerah aja nggak sinkron gitu keputusannya. Jadi bikin kita bingung. Iya, waktu itu kan ada yang memutuskan untuk lockdown total, tapi ditegur kan sama pemerintah pusat. Nah, sama orang-orang yang menyerukan di rumah aja. Kan nggak semua orang bisa di rumah aja gitu. Untuk pasti ada yang terpaksa harus keluar, kayak ojek online, kayak pedagang, kayak orang tua saya sendiri, harus belanja, harus jualan. Nggak semudah apa yang influencer-influencer katakan gitu, menyerukan seakan-akan tuh kita harus dipaksa di rumah gitu. Itu saya kayak yang di posisi sekarang ya, di posisi orang bawah, kita orang biasa-biasa aja, di rumah aja ya nggak makan. Kita nggak harus buka mata dong, nggak kalangan-kalangan kalian aja gitu yang perlu makan, yang ya nggak mungkin mereka gaji sebulan bisa gaji setahun bagi kami, bahkan lebih. Yang salah sih menghardik sih, jangan saling menghardik. Orang keluar ya udahlah, kita kan nggak tahu menahu tentang mereka itu keluar untuk apa. Jadi jangan langsung menganggap orang yang keluar itu gimana sih keluar kan harus di rumah aja ya. Nah, kita harus tahu kebutuhan dan alasan mereka keluar itu apa.